Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, di wilayah Indonesia, dan di luar Indonesia, di Sabah, di Singapura, dan dimanapun berada saat ini saudara. Amin. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini seperti pada judul saya akan membahas dan memberikan firman Tuhan kepada saudara. Sesuai pada judul, informasi resmi dari pemilik surga. Inilah ciri-ciri nabi palsu. Yesus berpesan sebelum dia pergi ke surga bahwa hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama saudara, 1 Raja-Raja pasal 18, bagaimana Elia adalah nabi yang murni dipakai oleh Elohim Yahweh Israel, berhadapan dengan sekitar kurang lebih 450 nabi Baal, nabi palsu. Mereka adu kesaktian pada zaman itu saudara. Ya, Elia pergi ke Gunung Karmel dan mengajak nabi-nabi Baal. Pada saat itu dia mengajak untuk membuat satu persembahan, lalu berseru kepada ilah-ilahnya untuk membakar bakaran korban persembahan. Mereka berteriak-teriak, tetapi tidak ada jawaban saudara. Ini yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal. Sementara Elia pada saat itu, Alkitab menceritakan, saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ya. Di sana diceritakan secara lengkap. Ketika Elia berseru kepada Yahweh Elohim Israel, maka api itu turun dari surga menyambar persembahan bakaran yang telah dibuat oleh Elia, saudara. Di sini kita melihat perbedaan nabi-nabi yang dipakai Tuhan dan nabi-nabi palsu. Tentunya saudara, pada zaman dulu banyak muncul nabi-nabi, tetapi mereka tidak punya kuasa. Namun pada saat itu saudara, kalau di zaman Musa, kita lihat mereka ada kekuasaan juga sedikit, tetapi tidak bisa menandingi kuasa Elohim. Kalau saudara lihat di dalam kisah Musa melepaskan bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, di situ Musa membuat 10 tulah. Para petenung-tenung Mesir saudara hanya bisa membuat sampai tulah ketiga mujizat seperti yang dibuat oleh Musa. Tetapi pada tulah yang keempat sampai ke-10, para petenung-petenung Mesir tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa. Kenapa? Karena mereka ini terbatas, saudara. Sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu tidak terbatas. Sama kita lihat kisah Elia dan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Nah, kalau zaman sekarang, saudara, memang berkurang orang yang menganggap dirinya nabi, walaupun masih ada juga. Tetapi yang paling penting kita harus perhatikan adalah pesan Tuhan Yesus. Dia berkata, dari buahnya lah kamu harus mengenal mereka. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, kalau dulu nabi-nabi palsu, sekarang guru-guru palsu. Lebih kepada pengajar-pengajar palsu. Bagaimana kita bisa membedakan saudara? Di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu adalah mereka mengajarkan dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sedangkan Yohanes berpesan kepada umat Tuhan supaya kita percaya kepada Yesus. Dia datang dari Elohim dan menjadi sebagai manusia untuk menjadi tebusan bagi dosa umat manusia, saudara. Jadi ciri-ciri nabi-nabi palsu itu adalah mengajarkan kesesatan, menyangkal penguasa. Penguasa di sini berbicara tentang Tuhan Yesus yang telah menebus, saudara. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Dan hukuman atas mereka adalah binasa. Mereka akan membinasakan diri mereka secara tidak sadar.
Kalau saudara lihat di dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi nabi palsu itu saudara tempatnya ada di mana? Di lautan api. Ya, itu di dalam Wahyu 20 ayat 10. Jadi jelas nabi palsu yang menyesatkan banyak dunia. Kata Alkitab tempatnya adalah di dalam lautan api. Bukan lautan air, saudara. Kalau lautan air masih bisa berenang, ya, di atas lautan, bisa buat perahu lalu di atas. Ya. Nah, ini lautan api, saudara. Coba ambil korek, dekatkan ke tangan saudara, bagaimana rasanya? Ini lautan api. Itulah tempatnya nabi-nabi palsu, saudara, yang menyesatkan banyak dunia. Nyata-nyata bahwa Yesus datang sebagai Mesias, sebagai penyelamat dunia. Banyak sekali ayat yang mendukung itu. Banyak, saya juga membahas video-videonya. Saya juga banyak membahas ayat-ayatnya kepada saudara. Silakan saudara lihat video-video saya tentang ketuhanan Yesus. Tapi saat ini saya menyampaikan bahwa orang yang menyesatkan, kalau dulu nabi-nabi palsu, sekarang guru-guru palsu, tempatnya ada di lautan api. Karena itu saudaraku, siapapun yang melihat video-video saya ini, belajarlah kebenaran yang sesungguhnya. Dan mari kita mengajarkan firman Tuhan yang benar kepada saudara-saudara kita, khususnya saudara seiman, sehingga mereka tidak disesatkan. Dan pada saat Yesus datang yang kedua kali, Dia menjemput kita dan membawa kita masuk dalam surga kekal. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, diberkati umat-Mu yang menyaksikan video ini, Tuhan, biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah atas hidup mereka. Berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja bagi hidup mereka sempurna, memimpin langkah hidup mereka. Demi Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.